Semua sudah kenal Dokter Bambang, penglingsir atau senior kita nih di bidang mutu. Kalau bahasa Balinya penglingsir, sesepuh kita. Hari ini kita belajar banyak. Beliau akan berbagi. Dokter Bambang alumni dari spesialis anestesi di FKUI. Beliau mendalami intensive care dan beliau juga berpartisipasi, berkontribusi banyak untuk Indonesia di bidang keselamatan pasien sejak awal beliau berkarir. Terima kasih untuk waktunya Dr. Bambang. Hari ini beliau akan berbagi untuk kita. Silakan disimak dan siapkan pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu dokter sekalian. Untuk waktu dan layar, saya persilakan Dr. Bambang. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan dokter Oke? Sampun, sudah dok. Silakan dok. Ya. Mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat, salam keselamatan pasien. Terima kasih saya ucapkan kepada Persi Bali, Dr. Anom, Dr. Oke atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Saya mau pindah ini gimana nih? Nah, diklik dok di layarnya dokter. Ya, sudah. Ya. Ya, baik. Jadi tadi sudah dibacakan, langsung saja. Setelah saya banyak nih, waktunya sampai jam berapa Pak? Betul, Oke? 45 menit dok. Sebetulnya materi ini jadi pertanyaan banyak dari dokter sejak sesi dokter Arjati. Teman-teman bisa saya nyimak ya. Nah, jadi agar kita lebih bisa membedakan budaya keselamatan dengan survei budaya keselamatan. Ya silakan dok. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ya. Jadi mengingatkan kembali bahwa di dunia ini ada program WHO generasi yang ketiga, tahapan yang ketiga. Jadi ada Global Patient Safety Action Plan 2021-2030, di mana harapannya itu tidak ada yang cedera di rumah sakit, ya. Dan ini adalah definisi dari keselamatan pasiennya. Dan mereka mempunyai program framework 7x5, 35, dan yang ingin saya tekankan berkaitan dengan topik ini adalah high reliability system dengan keandalan tinggi. Keandalan tinggi yang dimana salah satu strateginya adalah yang pertama adalah transparansi, openness, dan no blame culture, ya. Nah, ciri-ciri dari organisasi dengan keandalan tinggi tentunya adalah selalu waspada dengan kegagalan. Dan yang kedua adalah tidak menyepelekan, ya, tidak mensimplifikasi. Dan yang ketiga, kesadaran situasi, ya, selalu kita waspada informasi apa yang kita bisa dapat, kemudian bagaimana kita menyimpulkan dan bagaimana dampaknya di masa depan, ya. Kemudian yang keempat adalah salam tangguh dari BNPB, commitment to resilience. Jadi kita harus tangguh, ya, selalu tangguh, jangan burn out, kita harus tangguh. Kemudian deference to expertise, artinya kita percaya kepada yang ahli. Jadi kalau misalnya kita di rumah sakit UGD di depan, kita percaya dengan sejawat kita, para nakes yang ada di UGD, dan mereka memang kompeten. Nah, ini strateginya adalah mendevelop dan mempertahankan suatu budaya yang menghormati, terbuka, dan transparan, yang mempromosikan mempromot pembelajaran, ya, tadi Dokter Aryati sampaikan, ya, dan tidak menyalahkan, kemudian untuk suatu pelayanan pasien yang baik, ya. Dan ini actionnya untuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah ada 6 ini, ya. Saya cepetin aja, sorry ya. Kemudian mengenai ini Permenkesnya. Jadi di Permenkes 11 tahun 2017 yang tadi Dr. Hayati sampaikan bahwa nanti akan kita revisi, ya, tapi belum selesai. Itu yang pertama tentunya adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Ini artinya adalah suatu organisasi dengan keandalan tinggi, dengan ciri-ciri seperti tadi, dan dengan kiat budaya tadi, ya, budaya keterbukaan. Ini adalah
7 langkah keselamatan pasien. Yang pertama pasti adalah budaya. Bagaimana kita membangun kesadaran dan nilai keselamatan pasien tadi. Nah, ini menggambarkan bahwa budaya tadi itu ada sesuatu yang kelihatan, tetapi ada yang mendasarinya gitu. Jadi kita berkata inilah cara kita menyelesaikan sesuatu, tapi bagaimana kita benar-benar menyelesaikan sesuatu, the way we really get things done itu. Nah, itu ada unwritten rules, ada feeling, ada norma, value, tradisi. Nah, itu yang mendasarinya salah satunya. Kemudian ini saya ulang kali, jadi versi kita, apakah definisi dari budaya ya, slide ini mengingatkan kembali. Kemudian budaya adalah suatu, ini dari AHRQ, AHRQ, budaya keselamatan adalah suatu hasil dari nilai-nilai individu terkelompok, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku seperti itu ya. Dan ini dengan ini kita akan membangun suatu komunikasi atas dasar saling percaya, berbagi persepsi tentang pentingnya keselamatan. Ini mengulang saja, dan dimensinya ada leadership, teamwork, culture, kemudian ada communication, ada learning culture, ada just culture. Just culture artinya kebanyakan memang kita tidak disengaja kan, kalau tenaga kesehatan ini menyumbai suatu error, tidak disengaja. Jadi kita harus dukung, tetapi tidak kita pungkiri bahwa ada 1-2 orang sekian persen, 0, sekian persen yang memang sembrono. Nah, kalau itu ya harus ditindak dong gitu ya. Kemudian patient center culture. Jadi bukan dokter center, bukan nakes center, tapi patient center ya. Dan ini adalah komponen-komponennya adalah kepercayaan, akuntabilitas, mengidentifikasi kondisi yang tidak aman, penguatan sistem, dan pengukurannya. Nah, ini kalau dirangkum menjadi satu, selain dari Dr. Niko ini ada suatu DNA of care, safety, quality, dan culture. Nah, di situ kita melakukan pelayanan kesehatan yang didasari oleh suatu budaya keselamatan. Baik, kita masuk ke tadi PMK dan TKRS yang baru. Sebenarnya tidak baru ya, jadi sebelumnya memang sudah ada baik di SNARS maupun di GCI sama ya. Jadi PMKP-nya adalah rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan. Tujuannya dengan melakukan survei kita bisa mengenalkan budaya yang aman, mendorong setiap individu, anggota staf klinis melaporkan hal yang mengkhawatirkan tanpa imbal jasa dari rumah sakit. Dan direktur melakukan evaluasi rutin. Elemen penilaiannya, rumah sakit telah melakukan pengukuran budaya dengan survei menggunakan metode yang telah terbukti. Jadi harus menggunakan metode yang telah terbukti, bukan mau-maunya ketua komite mutu atau mau-maunya direktur atau maunya siapa begitu ya. Tapi ada satu metode yang telah terbukti. Dan hasil pengukuran itu menjadi acuan dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan di rumah sakit. Nah, ini tadi standar TKRS-nya, rumah sakit pimpinan menerapkan, memantau, dan mengambil tindakan untuk mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit. Elemen penilaiannya ada 6. Rumah sakit, pimpinan rumah sakit telah menetapkan program budaya keselamatan ya, mencakup poin A sampai H dari di Starkes tersebut. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan informasi berupa kepustakaan atau laporan yang terkait budaya keselamatan bagi semua staf yang bekerja di rumah sakit. Kemudian rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung dan mendorong budaya keselamatan di rumah sakit. Kemudian pimpinan rumah sakit perlu mengembangkan sistem yang rahasia, sederhana, mudah diakses bagi staf untuk mengidentifikasi dan melaporkan perilaku yang tidak diinginkan dan menindaklanjutinya. Ini tadi terkait penjelasan dari pertanyaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Aryati tadi ya. Jadi harus ada sistem untuk menampung itu semua tadi ya. Baik berupa tadi aplikasi atau berupa kertas atau apa ya. Nah, sebaiknya si aplikasi. Kemudian pimpinan rumah sakit melakukan pengukuran untuk mengevaluasi dan memantau budaya keselamatan untuk perbaikan penerapannya di rumah sakit. Nah, ini nanti yang kita
akan mempelajari bagaimana cara mengukur ya. Kemudian keenam adalah pimpinan rumah sakit menerapkan budaya adil terhadap staf terkait laporan budaya keselamatan tersebut ya. Jadi just culture. Tadi kalau memang ketemunya ya sistemnya yang mendasari, dianya tidak sengaja, itu malah justru nakesnya harus didukung ya. Tetapi kalau dia sembrono ya tapi itu biasanya hanya 1-2 orang ya, 0,0 sekian persen. Ya terpaksa harus dilakukan tindakan ya seperti itu. Kalau kita rangkum, mungkin staf klinis itu memperlakukan satu sama lain dengan cara hormat ya, kita melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga, adanya suatu kolaborasi interprofesional ya, jadi dokter dengan perawat, dengan laboratorium, dan sebaliknya juga laboratorium dengan perawat, dengan semua ya, dengan satpam dan lain-lain. Kemudian asuhannya itu berfokus pada pasien, patient center care. Kemudian setiap individu anggota staf melaporkan hal yang mengkhawatirkan tentang keselamatan pelayanan tadi ya. Nah ini kita berusaha membandingkan ya, ternyata di standar GCI edisi 7 yang terbaru itu isinya sama ya dengan standar TKRS 13 yang dulu di Senar 1 maupun standar TKRS 13 yang dari Starkes 2022 ini ya. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau dan mengambil tindakan serta mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit. Nah, ini adalah di GCI edisi 7. Ini bukan yang dinilai ya, tetapi justru untuk dapat dinilai kebutuhannya, requirement-nya adalah adanya accreditation participation requirement. Jadi rumah sakit akan diterima oleh GCI untuk diakreditasi bila setiap individu dalam rumah sakit tersebut dapat melaporkan kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien dan kualitas kepada rumah sakit ya. Kemudian tadi yang disebut Dr. Aryati tadi ya, jadi ada hal-hal seperti harassment, isolasi, abuse segala macam itu bisa dilaporkan ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah dari GCI yang disebut dari budaya keselamatan adalah suatu lingkungan yang kolaboratif di mana setiap klinisi memperlakukan masing-masing ya dengan hormat, kemudian pimpinan juga memungkinkan suatu kondisi teamwork yang efektif, mempromosikan kondisi psikologis keamanan ya, dan di mana timnya belajar dari kesalahan dan near miss juga, dan para pemberi layanan ini waspada, aware adanya keterbatasan dari human performance dalam satu sistem yang kompleks ya. Jadi memperhatikan adanya suatu kondisi-kondisi yang stres ya, dan bagaimana kita belajar dari hal-hal tersebut ya, dengan measurable elemennya yang kurang lebih sama tadi ya dengan Starkes tadi ya. Jadi misalnya yang keempat ini, hospital leadership menggunakan ukuran-ukuran untuk mengevaluasi dan memonitor kultur keselamatan di dalam rumah sakit dan mengimplementasi perbaikan melalui pengukuran dan evaluasi. Nah, bagaimana cara mengukur? Cara mengukur dan mendapatkan suatu budaya keselamatan tadi. Mohon izin saya mengambil dari AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality. Ini tahun 2019 ya, disebutkan bahwa ada dua alat untuk menilai itu, yaitu Patient Safety Culture Survey dari AHRQ dan Safety Attitude Questionnaire ya. Patient Safety Culture Survey itu kalau nggak salah muncul di tahun 2004 nggak salah ya, kemudian diperbarui tahun 2000, nanti kita lihat ya 2019 kalau saya nggak lupa ya. Sedangkan Safety Attitude Questionnaire itu timbul di tahun 2006 ya. Jadi, dan itu adalah suatu perubahan dari safety attitude di ICU tadinya ya. Nah, saya ingin membahas yang Patient Safety Culture Survey yang 2019 saja. Ini yang kedua jadi dari agensi ini, Hospital Survey on Patient Safety Culture, yang isinya terdiri dari dua seksi.
dari dua kelompokan, yang tunggal dan yang gabungan, dan terdiri dari 40 pertanyaan ya. Oke, nah ini adalah bukunya. Bapak Ibu bisa download di internet, dan saya percaya kalau banyak rumah sakit tuh sekarang sudah melakukan survei budaya keselamatan. Banyak rumah sakit sudah melakukan itu. Hanya mungkin kita di sini mereview kembali, bersama-sama mereview ya. Kita sharing saja. Jadi apakah yang sudah kita lakukan tadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah yang sudah kita lakukan tadi sudah sesuai, atau apalagi yang ingin kita diskusikan ya. Nah ini ada pertanyaannya ada 40 ya, 40 dibagi dalam 10 komponen gabungan dan yang tunggal. Nah ini adalah bukunya. Ya. Kemudian di situ disebutkan bahwa budaya keselamatan pasien itu dapat diukur dengan menentukan apa yang penting dan sikap serta perilaku apa yang dihargai, yang didukung, diharapkan, dan diterima yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Dan penting untuk membangun budaya keselamatan pasien secara luas karena ada berbagai tingkatan. Jadi tadi ada pertanyaan di mana saja kita lakukan survei tadi kan. Nah ini bisa di dalam sistem pelayanan kesehatan, bisa di rumah sakit, bisa di departemen dan di unit. Jadi bisa kalau di rumah sakitnya itu bisa di stafnya maupun bisa di unit masing-masing ya. Dan ini culture ini akan menentukan bagaimana perilaku kita untuk mereward ya, akan mendukung atau apa yang kita harapkan, apa yang kita terima ya. Dan ini ada di berbagai tempat ya, ada di sistem, di organisasi, di departemen dan di unit. Nah ini adalah isi dari tadi itu kurang lebih rangkumannya. Jadi ada 8 ukuran item. Satu item menanyakan tentang banyaknya peristiwa keselamatan pasien yang telah dilaporkan oleh responden. Kemudian satu item survei itu meminta mereka untuk menilai menyeluruh tentang keselamatan pasien di masing-masing area kerja mereka. Kemudian karakteristik dari latar belakang responden. Kemudian 8 item surveinya lagi di kelompok 32 itu tadi 8 ya. Nah sisanya 32 item ini dikelompokkan ke dalam 10 ukuran gabungan. Seperti itu, seperti tabel yang di sebelah kanan ya. Jadi ada 10 ukuran gabungan yang masing-masing ukuran tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Dan totalnya ada 32. Nah, ini yang 10 tadi tujuannya apa? Jadi ada 10, misalnya yang pertama komunikasi tentang kesalahan. Itu tujuannya, definisinya apa? Jadi staf diberitahu saat terjadi kesalahan, mendiskusikan cara untuk mencegah kesalahan dan diberitahu saat ada perubahan. Kemudian pengukuran mengenai keterbukaan komunikasi. Itu apa yang kita cari adalah staf berbicara jika mereka melihat sesuatu yang tidak aman dan merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan. Itu ada 4 pertanyaan yang responden harus jawab ya. Kemudian serah terima dan pertukaran informasi. Itu mendefinisikan tentang informasi penting perawatan pasien ditransfer ke seluruh unit rumah sakit dan selama pergantian shift. Kemudian pengukuran mengenai dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien ya. Jadi harus terlihat bahwa dalam pertanyaan tersebut manajemen rumah sakit menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk keselamatan pasien. Kemudian ada pengukuran pembelajaran organisasi perbaikan berkelanjutan ya, menunjukkan bahwa prosesnya ditinjau secara berkala dan seterusnya. Kemudian pengukuran tentang melaporkan insiden keselamatan pasien. Itu jenis kesalahan yang dilaporkan adalah 1, kesalahan yang diketahui dan diperbaiki sebelum mencapai pasien, near miss ya. Dan kedua adalah kesalahan yang dapat merugikan pasien tapi tidak dilakukan. Kemudian tanggapan terhadap kesalahan bagaimana, apakah diperlakukan dengan adil, kemudian kepegawaian dan kecepatan kerja, maksudnya ada cukup staf atau tidak, dan bagaimana mereka bekerjanya. Kemudian adanya dukungan supervisor, manajer atau pimpinan klinis untuk keselamatan pasien, dan yang terakhir kerja sama tim ya.
Ini adalah kelompokan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 10 grup tadi. Dan saya coba terjemahkan yang pengukuran gabungan tadi. Jadi misalnya kerja sama tim ya. Jawabannya adalah responden akan menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju atau tidak setuju, kemudian setuju, sangat setuju dan tidak berlaku atau tidak tahu ya. Pertanyaan pertama misalnya di unit ini kami bekerja sama sebagai tim yang efektif, setuju nggak? Kemudian pertanyaan kedua di A8, selama masa sibuk unit di staf ini saling membantu atau tidak? Kemudian ada pertanyaan yang kata negatif ya. Ada masalah dengan perilaku tidak sopan oleh mereka yang bekerja di unit ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu memenuhi suatu persyaratan yaitu alpha Kronbach, keandalan dari ukuran komposit ini. Nah, di situ alpha Kronbachnya adalah 0,76. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini cukup handal, gitu ya, cukup baik. Kemudian staf dan kecepatan kerja ya. Pertanyaannya ada 4. Ada cukup staf untuk menangani beban kerja, bekerja dan seterusnya ya, tergantung pada staf sementara atau staf floating, staf yang apa yang floating atau staf yang PRN itu kalau diperlukan baru ada gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah kecepatan kerja di unit ini terburu-buru sehingga mempunyai dampak negatif ya. Itu. Kemudian untuk yang pembelajaran organisasi itu pertanyaannya ada 3 seperti tadi, apakah unit ini secara teratur meninjau proses kerja untuk menentukan perubahan yang diperlukan, kemudian apakah perubahan tersebut dievaluasi untuk melihat seberapa baik mereka bekerja, kemudian apakah unit ini memungkinkan masalah keselamatan yang sama terus terjadi, artinya ada pengulangan kejadian-kejadian yang sama terus terjadi gitu ya. Kemudian respon terhadap kesalahan. Pertanyaan pertama adalah apakah staf merasa bahwa kesalahannya justru ditimpakan kepada mereka. Jadi mereka akan merasa kalau misalnya terjadi demikian, mereka akan merasa tidak nyaman berlapor kan tentunya ya. Kemudian pertanyaan kedua, ketika peristiwa tersebut dilaporkan, itu rasanya mereka yang di responden ini merasa bahwa yang ditulis itu mereka gitu, bukan masalahnya gitu. Apakah demikian ya? Kemudian ketika mereka membuat kesalahan, unit itu berfokus pada pembelajaran atau menyalahkan individu. Kemudian pertanyaan keempatnya adalah dukungan staf yang terlibat dalam keselamatan pasien ini ya. Demikian ini semua bagaimana dukungan supervisor, bagaimana komunikasi tentang kesalahan. Jadi apakah kalau ada kesalahan di unit ini terus mereka diberitahu kembali kesalahannya apa begitu ya, ada feedback seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Hervita ya, kalau nggak salah ya. Apakah ada feedback ya? Kemudian kalau terjadi lagi apakah dibahas untuk mencegah terjadinya lagi bagaimana? Kemudian diberitahu tentang perubahan yang dibuat berdasarkan laporan kejadian. Jadi setelah ada suatu kejadian diberikan feedback ya, perubahannya apa. Keterbukaan komunikasi ya. Seperti itu. Apakah ada keterbukaan komunikasi dengan pertanyaan tersebut? Kemudian yang ke-8 pertanyaan gabungan mengenai melaporkan peristiwa keselamatan pasien. Ketika kesalahan diketahui dan diperbaiki sebelum mencapai pasien, seberapa sering ini dilaporkan? Jadi biasanya kita melaporkan kan kalau sudah terjadi ya. Jadi yang near miss ini dapat dilaporkan gitu ya. Jadi nah ini yang dinilai di sini pertanyaan D1 ini. Sebagai contoh kalau saya anestesi misalnya pasien biasanya saya intubasi kan. Intubasi berarti saya harus menilai jalan nafas. Saya harus menilai gigi goyang atau tidak. Nanti kalau diintubasi giginya ketelan atau tidak. Nah, ketika saya menemukan hal tersebut atau misalnya ketika perawat saya menemukan bahwa tidak dinilai mengenai gigi goyang tadi, nah, tapi tidak terjadi apa-apa, apakah ini dilaporkan atau tidak? Harusnya dilaporkan. Kemudian pertanyaan kedua, bila kesalahan mencapai pasien dan bisa melukai pasien, tapi tidak terjadi, seberapa sering hal ini dilaporkan? Jadi seperti tadi ya, jadi sudah diintubasi, sudah goyang, tapi nggak lepas gitu ya, jadi gimana? Ini dilaporkan nggak? Kemudian dukungan manajemen untuk
keselamatan pasien ini, bagaimana tindakan manajemen, bagaimana sumber dayanya, bagaimana ketertarikan dari rumah sakit mengenai keselamatan pasien ini. Apakah hanya kalau ada KTD saja baru mereka tertarik, atau memang rumah sakit secara aktif tertarik dengan KTD ini ya. Jadi ini pertanyaan kepada responden ya. Kemudian yang menjadi topik yang utama juga adalah handover, pertukaran informasi, karena ini di sini justru WHO juga melihat bahwa banyak terjadi peristiwa KTD pada saat handover ya. Jadi contohnya kalau anestesi paling gampang, misalnya pasien di epidural, sampai di ruang pulih dioperkan, ini sudah ada epiduralnya, ini obatnya tinggal disambungkan, tapi hanya dengan ngomong saja tanpa melihat pasien. Ketika sampai ruangan, ternyata obat epiduralnya bukan disambung ke epidural, tetapi disambungnya ke intravena. Setelah 2 jam pasiennya kesakitan karena obat analgesi yang dari kamar operasi tadi sudah habis, obat epiduralnya tidak berfungsi karena masuknya intravena. Untung pasiennya belum jantungnya belum berhenti karena obat itu ya, karena baru 2 jam dan konsentrasinya rendah. Tapi ini adalah kesalahan ya, dan ini terjadi pada saat handover ya. Contoh real seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai perubahan shift ya, apakah ada yang ditinggalkan ya informasinya, kemudian adakah waktu yang cukup untuk bertukar semua informasi. Nah, kemudian jumlah peristiwa yang dilaporkan. Ini juga ada 12 bulan terakhir, berapa banyak yang telah dilaporkan, dan peringkat keselamatan pasien, bagaimana Anda menilai unit Anda. Oke, berarti itu tadi adalah apa yang kita nilai pada survei ya. Nah, sekarang kita akan memulai survei. Apa saja pertimbangannya? Bagaimana metode pengambilan data? Apakah kita menggunakan web atau menggunakan tulis ya, kertas ya? Kemudian apakah surveinya ini nanti akan confidential atau anonim? Kemudian apakah akan dilakukan sendiri atau akan menggunakan vendor luar? Dan bagaimana mengenai kerahasiaan dan lain-lain. Kemudian buat rencana jadwal survei dan tetapkan titik kontak nanti dengan vendor dan seterusnya aja. Dan ini di tabel bawah ini adalah untung ruginya kalau kita confidential, kalau kita anonymous survei. Kemudian tadi ada pertanyaan, tentukan siapa yang akan disurvei. Ya, surveinya ini bisa kepada pemberi layanan dan staf rumah sakit atau kepada mana yang kita pilih ya, pemberi layanan saja atau staf rumah sakit saja. Dan apakah hasilnya sama? Bisa berbeda, nanti pada akhir kita bisa lihat. Kemudian bagaimana cara melakukan survei? Apakah mau semua orang sensus atau mau sampel pada unit tertentu, staf tertentu? Kemudian kalau sampel mau simple random sampling atau mau systematic sampling. Kemudian apakah dengan web dan seterusnya. Kemudian tahapan-tahapannya ini mengelola survei ya. Mau pranotifikasi, undangan dan pengingat. Dan tadi juga ditanyakan mengenai ini insentif ya. Nah, ini jawabannya adalah ini. Menawarkan insentif menjadi cara yang baik untuk meningkatkan tanggapan terhadap survei. Karena responden sering bertanya, apa untungnya bagi saya? Nah, insentifnya bisa saja berupa uang, atau berupa hadiah, atau berupa insentif kelompok ya. Kita traktir makan siang gitu, misalnya ya. Nah, ini sebaiknya Anda kreatif dan pikirkan apa yang bisa memotivasi pemberi lain dan staf Anda untuk menyelesaikan survei. Kemudian setelah survei masuk, tentunya kita menilai ya, ini tadi kita cleaning data, kemudian ya cara-cara cleaning data bisa dengan program angkat lunak ya, analisis data. Bisa Bapak Ibu baca nanti di buku tersebut ya. Kemudian juga kita identifikasi adanya data-data survei yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat. Juga harus kita cleaning tadi. Kemudian, nah bagaimana sih sebetulnya respons dari para responder tadi ya? Kita bisa menilai dengan berapa yang survei yang kembali. Kemudian dibandingkan terhadap seluruh survei yang kita sebarkan.
Kemudian kita juga harus mengidentifikasi analisa dari komentar-komentar dari para responden kita tadi. Nah, analisa data ya. Idealnya setelah kita analisa tadi, kita membuat laporan, dan ini harus dilakukan umpan balik ya, baik kepada semuanya, kepada manajemen, administrator, dewan direksi, komite, dan juga stafnya. Melalui berbagai alat komunikasi, email, atau intranet, atau LinkedIn. Nah, semakin luas hasilnya disebarkan, semakin bermanfaat tentunya informasi tersebut. Ya, tadi pertanyaan ke Dr. Haryati kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menyesuaikan laporan umpan balik tadi pada setiap audiens, bisa mulai dari ringkasan eksekutif sampai laporan yang lengkap yang menggunakan statistik ataupun membuat satu perbandingan. Dalam laporan tersebut, sertakan jenis informasi sebagai berikutnya. Bagaimana survei dilakukan, karakteristik dan tingkat responsnya, kemudian karakteristik dari latar belakang tadi, kemudian hasil item, kemudian hasil pengukuran gabungan yang 10 tadi, kemudian perincian hasil berdasarkan posisi staf, unit kerja, atau latar belakang, dan lain-lain. Dan ya, itu adalah analisa data, kemudian hitung frekuensi respons, kemudian ini adalah bagaimana kalau yang pertanyaan positif kita membuat scoringnya tadi, dan bagaimana kalau itu pertanyaan yang negatif. Jadi bagaimana tabel ini, bagaimana kita membuat penilaiannya. Jadi ini yang positif, ini yang negatif. Bapak Ibu bisa baca lagi nanti ya. Kurang lebih begitulah. Jadi kita membuat suatu penilaian. Kemudian ini analisa untuk menghitung komposit persen skor yang positif ini. Nah, hasil itu tadi kan bagaimana kita melakukan. Saya ingin memperlihatkan suatu survei di Belgia pada tahun 2005-2006 ya, mohon maaf ini data lama ya, tapi menarik juga. Pada 5 rumah sakit Belgia, rumah sakit pemerintah sepertinya, rumah sakit umum, hasilnya adalah seperti ini. Skor terendah, dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien, ternyata skornya cuma 35%. Tahun 2005 ya, mungkin sekarang sudah jauh berubah. Kemudian tanggapan non-punitif terhadap kesalahan, 36% di Belgia ya. Jadi artinya kan ya terjadi sebaliknya ya. Jadi kalau ada kesalahan, justru yang dilakukan tindakan yang punitif, yang menghukum ya. Kemudian serah terima dan pertukaran informasi di rumah sakit, handover tadi, hasilnya 36%, rendah ya. Karena itu WHO membuat tadi strategi tadi handover ya. Kemudian kepegawaian dan kecepatan kerja, ternyata efisiensi kerja ini mereka juga rendah, 38%. Kerjasama tim antar unit di rumah sakit 40%, rendah juga. Jadi mungkin orangnya pintar-pintar, tetapi mereka tidak mampu berkolaborasi antar profesional, antar unit. Apa skor tertingginya? Skor tertingginya kerjasama tim dalam unit di rumah sakit 70%. Ini baik ya, jadi ini sudah menjadi budaya mungkin mereka ya untuk kerjasama tim. Jadi dari tadi yang gabungan tadi, kan yang pertama kerjasama tim. Nah ini mereka baik 70%. Implikasi praktisnya, rencana yang komprehensif dan dirancang khusus untuk meningkatkan budaya keselamatan ini sekarang kita dapat kembangkan. Jadi dengan data ini rumah sakit atau pemerintah daerah atau apa bisa membuat suatu rancangan program bagaimana meningkatkan tanggapan non-punitif terhadap terhadap kesalahan. Bagaimana meningkatkan serah terima dan pertukaran informasi di rumah sakit. Seperti itu programnya berdasarkan hasil dari skor yang kita ingin perbaiki. Ini hasil dari Belgia. Nah ini ada satu tulisan dari Forbes tahun 2019. Ini buat saya menarik ya. Cara tercepat untuk berubah kultur. Menurut mereka, mereka mendefinisikan kultur itu sebagai shared
everyday habits. Habits itu apa ya? Kebiasaan sehari-hari gitu ya. Kebiasaan sehari-hari yang kita biasa lakukan, share everyday habits. Nah, bagaimana kita merubah itu? Merubahnya dengan model PHS, Priorities, Habits, and Systems. Jadi prioritasnya itu harus mudah di recall, artinya itu sesuatu yang kita inginkan dan juga visible. Kemudian step yang berikutnya adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, ya. Building through habits. Nah, ini memerlukan waktu dan perhatian penuh dan tidak begitu saja terjadi. Kemudian yang ketiga adalah membangun sistem untuk mendukung hal tersebut. Jadi kita membangun habit, kebiasaan, kemudian kita bangun sistem untuk mendukung. Nah, ini semua nanti akan menjadi budaya akhirnya. Nah, habit ini harus dibangun satu demi satu, ya, seperti itu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu kalau kita ingin merubah suatu kultur gitu. Nah, ini ada satu tulisan lagi. Berapa lama kita bisa merubah budaya kita? Secara umum kita percaya bahwa budaya itu bisa kita rubah dalam 2-3 tahun. Dan ini terlalu lama ya, pada saat itu mungkin CEO-nya udah berubah. Jadi kita harus bisa merubah kurang dari 2-3 tahun tadi. Dan untuk itu kita harus memfokuskan energi kita untuk itu, ya. Dengan menginvestasikan ya waktu, energi, sumber-sumber daya, dan harus ada pendekatannya ini top down and bottom up. Jadi ada champion, ada role model, ya, pimpinan sebagai role model, kemudian juga perlu adanya influencers. Ya. Jadi zaman sekarang nih sudah banyak kan influencers ya. Dan itu sebutkan bisa berubah, feel very different within 12 months. Jadi 1 tahun itu bisa berubah. Tapi ini tentunya perlu suatu upaya yang kuat ya. Survei budaya ini berguna untuk mengukur kondisi organisasi, kemudian untuk menilai apa yang sudah ada dan mempertimbangkan untuk melakukan survei yang berikutnya lagi apa gitu ya. Jadi digunakan untuk pertama untuk meningkatkan kesadaran staf tentang keselamatan pasien. Kemudian untuk menilai, mengkaji status budaya pada saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan area untuk peningkatan budaya. Kayak tadi kerjasama tim sudah bagus, tapi handover kurang gitu. Jadi kita harus meningkatkan tentang handover tadi. Kemudian setelah itu mengevaluasi dampak budaya dari inisiatif dan intervensi keselamatan pasien. Dan tadi kan saya pilih survei dari HRQ ya tentang budaya keselamatan. Kenapa? Karena pertama dia gratis ya, kita boleh menggunakan. Kemudian adanya instrumen di seluruh organisasi, ya. Kita bisa pakai di berbagai instrumen ini untuk berbagai organisasi. Kemudian survei ini terpercaya dan valid. Ya. Tadi ada apa itu namanya Kronbach tadi kan pertanyaan. Dia komprehensif dan spesifik ya. Jadi karena itu kita menggunakan survei ini. Dan surveinya ini mudah digunakan. Tadi ada toolsnya, ada formulirnya, ada item survei, ada pengukuran gabungan dan lain-lain. Kemudian kalau di Amerika mereka mempunyai suatu gudang data. Jadi hasilnya itu mereka jadikan suatu database. Dari database ini mereka juga bisa belajar secara nasional. Kalau kita ya database kita ya, bukan database Amerika. Seberapa sering organisasi harus mengelola survei budaya ini? Menurut HRQ tadi disebutkan bahwa paling tidak 1 kali setiap 24 bulan. Tetapi dari PMKP, itu tadi kan HRQ tahun 2019 ya. PMKP yang terbaru ini tiap tahun. Dan GCI yang baru juga kalau nggak salah itu tadi tiap tahun ya. Jadi meskipun tidak diberikan rekomendasi mengenai kapan harus mengelola kembali survei, tapi disarankan tidak melakukan survei dalam jarak kurang dari 6 bulan. Jadi diperkirakan di HRQ ini bahwa paling cepat 6 bulan kita baru bisa merubah budaya tadi. Dan ini bisa kita lakukan di semua
tempat layanannya. Dan sebagai rangkuman, budaya keselamatan pasien dibutuhkan bila suatu organisasi ingin menjadi suatu organisasi dengan keandalan tinggi. Kemudian budaya ini hanya bisa terwujud bila semua anggotanya mempunyai kebiasaan atau perilaku yang mendukung nilai-nilai budaya tersebut. Kemudian untuk memperoleh suatu budaya ini, kita sebagai organisasi harus melakukan survei secara berkala dan terus-menerus. Bisa berubah-berubah hasilnya ya, jadi sesuatu bisa menjadi lebih bagus di periode berikutnya, tapi bisa juga menurun. Jadi kita harus terus-menerus dan terus-terus melakukan pembelajaran, perbaikan sesuai dengan hasil survei. Dan perlu digunakan alat survei yang dapat dipercaya, dapat dibandingkan dengan organisasi lain untuk kita dapat belajar. Kemudian berdasarkan hasil survei keselamatan pasien tersebut, perlu dilakukan upaya untuk perbaikan melalui perubahan budaya dengan merubah kebiasaan-kebiasaan ya, perilaku para anggotanya. Culture as shared everyday habits. Jadi kebiasaan-kebiasaan tiap hari ini yang pelan-pelan kita ubah itu menjadi suatu kultur ya. Setelah itu menjadi sudah biasa, secara keseluruhan itu menjadi kultur. Dan perubahan perilaku ini dapat kita lakukan dengan model perubahan PHS ya, ada prioritasnya, habitnya, kemudian didukung oleh sistem. Baik, Bapak Ibu, itu yang saya bisa sharing dengan survei budaya keselamatan pasien ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Mohon masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Bambang.